Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Selamat. Perkenankan pada kali ini kita bertiga satu kelompok untuk melaksanakan proses coaching. Perkenalkan, nama saya Ikadet Sumiadi Rahtawan, tempat tugas saya di SMK Negeri 4 Negara. Rekan di sebelah kanan saya Lia Agustina, tempat tugas SMK Negeri 4 Negara. Dan rekan sebelah kiri saya Nikita Sriantini, tempat tugas di SMP Negeri 5 Malaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk percakapan kita mulai. Baik, pada percakapan pertama ini kita akan mulai. Untuk proses yang pertama, saya selaku pengamat, dimana Ibu Lia selaku coach dan Ibu Sri selaku coach. Sebelum masuk ke tahapan berikutnya, saya akan menanyakan pada coach Bu Lia, persiapan apa yang sudah dilakukan sebelum melakukan coaching hari ini. Ya, jadi untuk persiapan melakukan coaching hari ini, yang pertama-tama mengenali klien terlebih dahulu, kemudian dari situ kami membuat kesepakatan untuk bertemu dan untuk melaksanakan kegiatan coaching, dan juga mempersiapkan nantinya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Begitu Pak Kades. Terus untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dan yang ingin digali, ingin diilustrasi, mungkin bisa disampaikan. Untuk kompetensinya mungkin dalam hal pencapaian solusi dari permasalahan, mungkin cuma itu yang bisa kita gali untuk saat ini, dan nantinya agar bisa dipraktekkan oleh coach sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih Bu Lia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Bu Lia melakukan proses coaching dengan Ibu Sri. Jadi waktu saya silakan. Iya, terima kasih Pak Ade. Iya, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Lia. Iya, gimana kabarnya hari ini? Ya, lumayan lah. Perasaan campur aduk Bu Lia. Iya, campur aduk ya Bu ya. Iya. Ini ngomong-ngomong, kita ketemu hari ini kan, kita sebelumnya kita sudah ada kesepakatan ya Bu ya, kalau kita akan mengadakan pertemuan hari ini. Nah, kira-kira dari pertemuan kali ini apa sih yang ingin Bu Sri harapkan gitu? Yang saya harapkan kan dari masalah anak ya Bu Lia ya, dari masalah kelas 8A, saya akan menemukan solusi atau ide-ide yang saya dapatkan dari hasil diskusi ini. Iya, jadi Bu Sri ingin mengharapkan dan mendapatkan ide-ide solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kelas 8A ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin Bu Sri bisa ceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi di 8A? Sebelumnya terima kasih Bu Lia ya atas waktu, karena Bu Lia sudah bisa memberikan kesempatan dan hadir. Jadi dalam diskusi ini begini Bu Lia, di kelas 8A ada seorang siswa yang namanya MM Bu Lia. Di sana akhir-akhir ini dia itu murung, terus lebih cenderungnya dia menyendiri, tidak mau bergaul. Terus saya perhatikan pengamatan atau observasi, anak itu berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Bahkan dia sempat tidak hadir atau tidak masuk seperti itu. Iya. Jadi si MM ini murung ya Bu ya, jadi dia tidak berbeda, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, Ibu sempat bertanya nggak kenapa sih MM ini bisa menunjukkan perilaku seperti itu? Karena kecenderungan anak itu murung ya, sempat sih ya. Cuma sekilas saja, lebih banyak karena situasi pekerjaan banyak. Saya sempat ngomong sama si MM, kenapa sih seperti itu, cuma sekilas saja dia ngomong, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Dan kembali saya mencari informasi sama temannya. Memang sih tidak semua, ada temannya yang diajak gaul itu menyampaikan
bahwa MM ini dibully. Walaupun sifatnya bullying itu sifatnya verbal, tapi mungkin karena dia introvert, termasuk anak yang introvert, jadinya perilakunya itu dah murung, tidak mau bergaul, rasa percaya dirinya turun, berbeda banget sama yang kemarin-kemarin. Jadi rasa percaya dirinya turun, kemudian memang dia menunjukkan perilaku yang berbeda ya Bu ya dari hari-hari sebelumnya. Nah, kira-kira untuk kalau dalam situasi seperti ini, kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira situasi yang Bu Sri hadapi ini kira-kira ada di angka berapa? Di angka berapa ya? Kira-kira ya? Rasanya angka 6 deh. Angka 6 ya Bu ya. Nah, nanti ke depan nih kira-kira Bu Sri inginnya ada di posisi di angka berapa Bu? Kalau di posisi yang pasti yang di angka di atas ya, tidak angka 6 lagi, maunya ya 8, 9 lah seperti itu. Kalau 10 ya terlalu ini ya, sempurna ya, cuma di angka 9 atau angka 8. Oke, 9 ya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai itu ya Bu dari proses ini. Nah, sekarang kira-kira dari kasus yang dihadapi oleh anak-anak 8A nih, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Ibu untuk bisa menghadapi masalah ini kira-kira? Kalau ngomongin kekuatan sih, nantinya ke depannya ya, saya harus menemukan ide-ide ya. Dari hasil diskusi ini saya ingin menemukan ide-ide sehingga saya nantinya ke depannya saya bisa memberikan suatu pendekatan atau penguatan kepada MM tersebut seperti itu. Iya. Berarti kita harus punya keterampilan untuk bisa melakukan pendekatan ya terhadap MM. Nah, memang itu kan merupakan salah satu tugas dari guru yang dalam membimbing anak-anak kita. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira selain tadi melakukan pendekatan di awal, kira-kira ada hal lain nggak yang sudah Ibu lakukan terhadap si MM? Kalau hal lain belum sih ya. Nah, inilah kenapa saya ingin bertemu dengan beliau ini dan yang nanti saya ingin diskusikan sama beliau bagaimana saya itu bisa menemukan suatu ide untuk bisa menyelesaikan masalah MM ini. Ya. Kira-kira kalau dari melihat dari situasi sekolah, kira-kira kemungkinan apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan kira-kira terhadap si MM ini? Kalau melihat situasi atau keadaannya MM, yang pertama mungkin saya lakukan pendekatan secara ini ya, face to face ya, langsung dengan MM, kenapa murung, terus kenapa lebih menyendiri. Dulu kan sering bergaul sama teman, sekarang kenapa hanya memilih teman, ada beberapa saja. Mungkin itu langkah awal yang saya lakukan. Iya, pendekatan face to face ya. Ya, menurut saya sih itu bagus ya. Kemudian kalau selain face to face, kira-kira ada rencana lain nggak Bu? Kalau rencana lain apa ya? Mungkin seperti ini ya Bu ya. Saya punya ide bagaimana nantinya MM ini, kasusnya MM, karena dia di kelas 8A, saya memberikan edukasi. Nah, secara umum kita berikan edukasi di kelas 8A bahwa bullying itu berdampak sekali dengan psikis atau mental seseorang, karena dampak yang dilakukan bullying itu memang luar biasa Bu ya. Jadi edukasi yang boleh diberikan di 8A. Jadi tujuannya biar edukasi itu biar teman-temannya juga tahu ya Bu ya tentang bullying. Jadi nanti mereka juga biar bisa tidak seperti itu lagi kepada teman-temannya. Mungkin itu ya maksudnya ya Bu. Nah, kemudian ada hal lain lagi Bu mungkin yang ingin Ibu lakukan? Itu baru yang kedua rasanya Bu ya. Yang ketiga mungkin langkah berkolaborasi ya Bu ya bersama Wakabit Kesiswaan. Nah, karena ranah siswa itu kan ada di tangan Wakabit ya, di kesiswaan. Bagaimana nanti saya berkoordinasi biar Wakabit Kesiswaan itu mempunyai program memberikan suatu edukasi juga secara umum anak-anak kelas 7, 8, 9 biar nggak ada bully lah di SMP, di sekolah kita ini.
Iya, bagus juga sih Bu, kalau itu saya setuju sih. Nah, kemudian kira-kira selama kemarin Ibu melaksanakan usaha-usaha nih untuk menyelesaikan ini, kira-kira ada hambatan nggak yang Ibu hadapi? Kalau hambatan pasti ada ya, cuma masih bisa ditangani dengan baik. Hambatan itu kadang itulah, karena mungkin secara fisikis dia itu mentalnya terlalu ini ya, percaya dirinya yang sudah rendah, jadi kalau kita ngajak ngomong kesulitannya di sana. Tapi saya akan berusaha ya, bagaimana pendekatan itu kita lakukan ke MM. Berarti solusinya gimana tuh untuk menghadapi hambatan itu? Untuk hambatan itu ya itu dah, kita melakukan pendekatan, kita berempati sama MM sehingga kita akan bisa menggali atau apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan kondisinya MM. Iya Bu, saya sepakat juga untuk itu. Nah, kira-kira sekarang dari beberapa rencana yang Ibu miliki nih, apa sih rencana mana sih yang menjadi prioritas utama dulu untuk Ibu lakukan? Yang pertama pastilah pendekatan face to face kepada anak ya, karena itu rasanya lebih cepat dulu kita lakukan untuk memberikan edukasi di kelas 8A atau berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, kemudian langkah kemudian atau langkah selanjutnya. Iya. Terus kira-kira rentang waktunya kapan nih Ibu mau melaksanakan ini? Kalau saya tidak mau menunda ya, ya. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, kalau ini masalah ini ditunda-tunda, otomatis MM akan semakin terpuruk. Artinya mentalnya dia tambah rusak nanti. Nah, segera karena ini sudah anak-anak sudah masuk ke kelas mungkin setelah istirahat. Iya. Baik, setelah istirahat ya Bu. Nah, menurut Ibu nih kira-kira dari beberapa strategi atau rencana yang akan Ibu laksanakan, kira-kira indikator keberhasilan Ibu dalam melaksanakan rencana ini apa? Indikatornya ya, anak itu harus mengalami suatu perubahan ya, dari segi perilakunya, dan dia mau bergaul sama temannya, dan dia tidak harus kembali lagi memiliki rasa percaya diri yang kuat. Berarti ada perubahan ya yang ditunjukkan oleh si MM ini terkait dengan apa yang sudah Ibu berikan. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu ini, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang ingin Ibu libatkan atau yang Ibu butuhkan dukungannya untuk melaksanakan rencana Ibu? Kalau melibatkan pasti ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari pihak kesiswaan, terus guru BK. Kalau memang sifatnya lebih untuk memaksimalkan, memerlukan rasa percaya dirinya si MM, mungkin saya akan melibatkan guru BK. Iya. Jadi memang kolaborasi itu memang perlu kita laksanakan dia, apalagi untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Nah, baik Bu, ini karena waktu kita sudah habis ya. Jadi nanti bisa nggak kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi. Saya pengen tahu nih bagaimana pengalaman Ibu setelah Ibu melakukan rencana-rencana yang tadi terhadap si MM dan di kelas 8A. Kira-kira Ibu bersedia nggak? Siap. Ya, jadi nanti mungkin kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya untuk membahas ini. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya sudah ada perubahan seperti yang kita harapkan ya Bu ya. Semoga. Iya dah, kalau begitu kita akhiri saja kegiatan kita hari ini Bu Sri. Terima kasih sudah mau hadir dan mau bercerita, kita saling berbagi pengalaman dan mudah-mudahan apa yang Bu Sri alami bisa cepat selesai dan menemukan solusinya ya. Terima kasih Ria atas waktunya. Iya. Sehingga saya jadi pulang perasaannya sudah lebih baiklah dari yang sebelum datang itu. Iya. Iya, baik kalau gitu sih. Tadi kita ketemu lagi di lain waktu. Siap, Bu Lia. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Baik Ibu Lia sama Ibu Sri, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi saya akan memberikan gambaran ya terkait apa yang telah Ibu lakukan tadi. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang sudah Bu Lia lakukan, yang menjadi indikator pencapaian tadi yang pertama yang disampaikan, apakah itu sudah
dapat dilakukan pada saat tadi mungkin Ibu sudah. Iya, kalau menurut saya tadi saya sudah setelah saya melakukan coaching, jadi sesuai dengan target kompetensi yang ingin dikembangkan kan tadi apabila coaching itu bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, dari proses coaching yang saya lakukan tadi ternyata dari pihak coaching sudah menemukan beberapa ide yang akan segera dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya, Pak. Baik, ya. Jadi saya juga melihat begitu Ibu, dan juga nanti saya sampaikan catatan saya hasil observasi yang saya lakukan. Jadi dari alur filter yang ada nih dalam coaching tadi sudah dari awal sampai akhir sudah masuk semuanya, sudah ada pertanyaan dan sebenarnya sudah tercapai. Jadi itu nanti setelah ini mudah-mudahan nanti dari coaching bisa menemukan disampaikan tadi itu sudah bisa dilaksanakan di aksi nantinya. Oke, itu aja yang saya sampaikan terkait dengan catatan hasil pengamatan saya terhadap ibu-ibu berdua setelah proses coaching tadi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk catatan yang kedua, nanti Pak Kadek sebagai coach dan Bu Lia sebagai coaching ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama di data seperti ini, Pak Dek, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, ya, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Baik Bu, terima kasih. Pada pertemuan ini saya ingin menggali kompetensi dari coaching terkait dengan bagaimana coaching menemukan ide-ide untuk solusi permasalahan yang coaching hadapi saat ini. Itu yang kedua, saya berusaha menggunakan alur cerita dengan mengoptimalkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan ide-ide yang muncul dari coaching itu sendiri, tanpa jadi bukan dari coach yang sendiri, tapi dari coaching itu sendiri. Itu kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching hari ini. Terus indikator pencapaiannya dan tujuan pengembangan yang indikator pencapaian bagaimana nanti coaching menemukan ide itu dan bisa menjalankan ide itu dengan rencana aksi yang dia akan lakukan selanjutnya pada kasus yang coaching hadapi saat ini. Oke, itu. Silakan. Sama Bu Lia. Baik, terima kasih. Kita mulai ya Bu ya. Selamat siang Ibu ya. Siang Pak Kadek. Selamat pagi. Kayaknya dari muka Ibu, kayaknya Ibu ada masalah besar Bu ya. Dari mukanya Ibu, biasanya Ibu ceria, sekarang kok Kelihatan ya Pak ya. Kelihatan agak gimana ya? Agak pucat sedikit. Iya nih Pak, mungkin kelihatan ya, kayaknya saya agak ruwet sih beberapa belakangan ini Pak. Nah itu juga yang menjadi tujuan saya kesini nih, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak, mungkin terkait dengan masalah pribadi saya Pak. Mungkin terkait ini, jadi tujuan Ibu untuk datang ke sini untuk menceritakan itu nih. Iya, selain menceritakan, saya ingin dapat Pak, bertukar pikiran untuk biar saya bisa menemukan langkah-langkah apa atau ide apa atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Berarti ukuran keberhasilan setelah pertemuan ini, Ibu maunya nanti ada ide yang Ibu dapat. Iya betul Pak. Biar masalah Ibu bisa plong. Iya gitu. Betul Pak. Jadi ya Bu Lia, sekalian saya lihat Bu Lia biasanya ceria, suka ya bergerak, tapi sekarang ini kayaknya Ibu lebih banyak cenderung duduk, melamun dan sebagainya. Mungkin kalau saya boleh tahu permasalahan Ibu itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi gini Pak, sebenarnya saya akhir-akhir ini tuh mungkin nggak seperti biasanya karena saya itu lagi pusing dan lagi suntuk Pak. Jadi saya lagi sedang pusing memikirkan pekerjaan yang harus saya kerjakan Pak. Nah, kalau saya bertahu pekerjaan yang di sini pekerjaan yang
sebagai tugas pokok Ibu, apa pekerjaan yang lain? Jadi begini Pak, kan kita sebagai guru itu ada tugas pokok dan ada tugas tambahan nih Pak. Nah, di samping itu juga kan sekarang saya sedang mengikuti diklat guru penggerak. Nah, setiap hari itu namanya proses diklat itu kan pasti ada proses belajar, ada proses pengerjaan tugas-tugas. Nah, itu yang saya rasakan sekarang itu semuanya hadirnya bersamaan Pak. Jadi saya itu bingung dan terkadang lelah menghadapi situasi seperti ini antara pekerjaan sekolah dan juga pekerjaan tambahan itu tadi di saat saya melaksanakan diklat itu tadi. Berarti ada tingkat kejenuhan yang Ibu rasakan. Iya, betul sekali. Kalau saya pakai skala 0 sampai 10 tingkat kejenuhan atau kelelahan Ibu sekarang ada di skala berapa ya? Kalau saya rasakan mungkin sekarang masih ada di titik 6 mungkin. 6. Ya, berarti sebenarnya Ibu tujuannya Ibu bisa besok ke harapan ke depan, sebenarnya tujuannya kan ingin semuanya terlewati dengan baik. Iya. Ya, tapi posisinya maunya ke yang lebih tinggi lagi. Iya, saya ya paling enggak mungkin antara 8 atau 9 sih Pak. Iya. Ya. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya pekerjaan yang Ibu sekarang hadapi itu yang membuat Ibu jenuh itu kira-kira di bagian mana ya? Di bagian di mananya yang membuat jenuh? Padahal itu kan pekerjaan kalau udah nanti kan misalnya bisa jauh biasanya. Iya, jadi pekerjaan itu kan memang pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan Pak. Cuman masalahnya itu semua pekerjaan itu ada tenggang waktunya. Nah, kemudian pekerjaan yang sekolah ini sudah ada jadwal yang harus dilaksanakan pada tanggal itu. Sedangkan tugas tambahan ketika saya mengikuti diklat juga ada tenggang waktu yang terpasang di sana Pak. Jadi mau tidak mau itu saya harus menyelesaikan tugas sekolah juga iya, menyelesaikan tugas diklat juga iya. Jadi seperti itu Pak. Kalau saya boleh tahu Ibu, ya yakin Ibu sih memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan tugas itu dia sampai semuanya. Nah, boleh nggak saya tahu kekuatan Ibu? Apa yang kekuatan Ibu yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan pekerjaan itu semuanya dengan baik? Kalau saya sih merasa kekuatan diri saya itu sebenarnya saya bisa menggerakkan teman-teman sih Pak untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang akan saya lakukan ini. Kemudian kalau untuk kekuatan yang lain sih yang menjadi kekuatan saya itu adalah waktu Pak. Sebenarnya saya punya lebih banyak waktu karena saya di rumah itu kan saya tidak punya tanggungan nih, saya tidak punya anak, saya tidak punya suami. Jadi otomatis waktu saya itu full untuk diri saya sendiri. Mungkin itu kekuatannya Pak. Dari kekuatan yang Ibu miliki itu kira-kira Ibu punya nggak peluang atau kesempatan atau tindakan yang Ibu akan lakukan dari kekuatan yang Ibu punya? Ada sih Pak, jadi ada beberapa sih yang sudah saya pikirkan, cuman saya nggak tahu ya kira-kira ini bisa terlaksana atau enggak. Nah, dari kekuatan yang saya punya itu mungkin nanti saya bisa minta tolong kali dengan teman-teman yang lain Pak untuk membantu. Karena kan kebetulan nih kegiatan ini kan kegiatan yang memang membutuhkan kolaborasi nih dengan pembina-pembina yang lain. Jadi mungkin nanti saya akan minta tolong kepada teman untuk bisa membantu saya menghandle kegiatan sekolah. Kemudian nanti untuk tugas diklat mungkin saya bisa kerjakan sepulang sekolah mungkin Pak di rumah ya, mungkin kalau nggak sore atau mungkin bisa saya ambil di malam hari seperti itu. Selain itu kira-kira ada lagi langkah yang saya ambil? Ada sih Pak, karena kan saya itu sebenarnya dengan padatnya pekerjaan itu kan saya menjadi sering sakit nih Pak. Nah itu juga yang jadi beban pikiran saya. Mungkin di situ saya merasa bahwa pola makan saya berubah. Jadi mungkin saya bisa lebih memperhatikan jadwal pola makan saya supaya kondisi saya tetap terjaga seperti itu. Saya Ibu sudah menemukan sebenarnya apa yang Ibu akan lakukan. Jadi sekarang tinggal bagaimana Ibu melakukan itu. Jadi setelah ini rencana Ibu, setelah pertemuan ini rencananya bagaimana rencana Ibu?
Kalau rencana saya sih ini karena yang saya hadapi kedua-duanya adalah pekerjaan yang memiliki tenggang waktu, jadi saya harus membagi Pak. Jadi saya prioritaskan dulu kegiatan yang mana yang lebih dulu, kemudian nanti di kegiatan yang lain nanti saya susulkan belakangan. Jadi yang pertama kali mungkin saya akan menghubungi teman-teman dulu untuk meminta bantuan menyelesaikan atau menghandle kegiatan yang akan datang. Kemudian nanti setelah sampai di rumah mungkin saya perlu istirahat sebentar Pak. Kemudian nanti malam baru saya akan mulai mengerjakan tugas-tugas dari Wika. Seperti itu. Nah, setelah itu rencana Ibu ke depan untuk mengatasi permasalahan Ibu selama ini, kira-kira kalau dari segi orang teman Ibu atau siapa, kira-kira siapa yang bisa akan membantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu? Ya. Jadi kemarin saya sudah pertama kali berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak terkait kegiatan sekolah yang akan saya jalani. Kemudian setelah mendapatkan restu dari kepala sekolah, saya meminta pembina ekstrakurikuler yang lain untuk membantu saya menyiapkan segala administrasi terkait dengan kegiatan. Nah itu sudah saya lakukan. Kemudian saya juga semalam sudah sempat mencicil beberapa tugas diklat yang harus diselesaikan Pak. Nanti setelah itu baru mungkin bisa saya mendukung diri saya dengan minum vitamin dan menjaga pola makan yang teratur. Berarti Ibu akan sebenarnya mulainya setelah pertemuan ini Pak, karena waktunya sudah tidak ada lagi, karena kegiatannya kan mepet nih, sudah dekat juga dan harus sudah segera dilaksanakan. Jadi ya harus segera dilaksanakan Pak, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Luar biasa Ibu. Jadi seperti itu rencana Ibu. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang komitmen Ibu. Ini kan kerjaan kedua-duanya nggak boleh ditinggalkan, harus dijalankan sama-sama. Kok seberapa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu akan? Komitmen saya sih, saya bertekad untuk apapun yang terjadi, saya harus tetap melaksanakan rencana saya, karena rencana ini kan sudah saya persiapkan dengan matang, kemudian sudah hasil koordinasi dengan banyak pihak juga. Jadi mau tidak mau ya akan tetap saya hadapi dan akan saya jalani setelah pertemuan ini Pak, karena saya yakin bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya kan seperti itu. Apalagi kita di sekolah itu kan kita bisa mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan orang-orang itu saja, tetapi menjalin kerjasama dengan di sini saya bisa memanfaatkan OSIS, ada anak-anak, kemudian ada teman-teman sejawat dan juga semua pihak-pihak yang bisa mendukung dari kegiatan saya seperti itu. Jadi kolaborasi memang penting Bu. Nanti untuk menjalankan apapun yang dilakukan, saya yakin dengan kolaborasi pastilah semuanya akan berjalan. Jadi seperti itu Ibu, ada yang lain lagi yang Ibu masih rasanya sih nggak ada ya Pak. Saya sudah ada bayangan nih sekarang setelah dapat cerita dengan Pak Kadek. Tadinya kan saya kesini itu buat ya Pak, pikiran saya itu gimana ya pekerjaan ini harus segera, pekerjaan ini segera. Nah sekarang saya sudah punya bayangan nih langkah-langkah apa yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi sudah bayangan, tidak lagi murung lagi ini. Jadi harus semangat ya. Jadi apapun pekerjaannya pasti akan terselesaikan. Jadi yang penting kita punya usaha dan semangat yang tinggi. Saya rasa Ibu dengan selama ini di sekolah, saya yakin Ibu bisa melewati semuanya. Itu aja mungkin Ibu. Kalau ada lagi Ibu? Nggak ada Pak, mungkin saya cuma mengucapkan terima kasih sama Pak Kadek karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya dan juga bisa bertukar pikiran dengan saya terkait dengan pemecahan dari apa yang saya hadapi saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kadek. Sama-sama Bu, kita sama-sama nanti kalau ada persoalan mari kita bicarakan sama-sama sehingga kedepannya kita tidak akan memendam satu sendiri, sehingga kita bisa plong dan melaksanakan semuanya dengan sesuai. Baik Bu, karena waktunya sudah agak siang. Nah, silakan Ibu bisa kembali ke tempat. Oh iya Pak, sebelum diakhiri boleh nggak kalau misalnya nanti setelah apa yang saya lakukan ini saya minta ketemu lagi dengan Pak Kadek untuk menceritakan itu hasil saya bisa nggak Pak? Kira-kira
Pak Kadek punya waktu nggak untuk itu? Oh iya ya. Ah. Jadi bisa setelah ini Ibu kira-kira kapan ingin mendapatkan? Mungkin setelah kegiatan kegiatan saya selesai, mungkin karena kegiatan saya 3 hari ke depan, kemudian Boleh. tugas ini juga mungkin minggu depan ya Pak ya? Ya, minggu depan ya. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Yang mudah-mudahan Ya, nanti nanti Pak Kadek ada waktu ya. Jadi saya ingin lihat juga perkembangan Ibu. Iya, Pak. Mudah-mudahan minggu depan itu Ibu sudah ceria kembali ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih Baik. Pak. Baik, setelah percakapan yang kedua, saya mengamati antara coach dengan coachee sudah sesuai dengan alur data. Ada tujuannya, ada identifikasinya, terus ada rencana aksi, dan di sana juga yang lihat sudah ada tanggung jawab. Sehingga coach memberikan suatu pertanyaan yang berbobot dan coach mampu memberikan atau mencari ide-ide dari masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Seperti itu rasanya. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sri, Pak Kadek. Nah, jadi dalam kegiatan coaching kita kali ini nantinya Bu Sri akan bertindak sebagai coach, Iya. kemudian Pak Kadek sebagai coachee dari Bu Sri hari ini. Nggih. Nah, sebelum melaksanakan coaching, Bu Sri, kira-kira apa saja yang Bu Sri sudah persiapkan untuk melaksanakan kegiatan coaching kita hari ini? Untuk persiapan, bagaimana nanti seorang coach bisa menggali ide-ide dari coachee sehingga memberikan suatu pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachee itu mampu mencari jalan keluar atau menemukan ide-ide dari masalahnya. Iya. Baik, kemudian jadi indikator keberhasilan dari proses coaching kita hari ini apa Bu? Kalau indikatornya, ya pastilah kita ingin biar coachee nantinya dia bisa menemukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hasil diskusi ini Bu Lia. Misalnya dia bisa keluar dari permasalahan, menemukan atau menyelesaikan masalah itu yang dihadapinya. Ya, baik, berarti secara tidak langsung itu merupakan kompetensi yang ingin dikembangkan Iya, ya dari iya. proses coaching hari ini. Baik, silakan kalau seperti itu boleh mulai dilaksanakan proses coachingnya Bu Sri. Iya. Dan saya akan mengamati bagaimana proses kegiatan coaching ini berlangsung secara baik. Iya. Silakan. Selamat pagi Pak Dek. Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Pak Dek? Ya, baik-baik Bu. Jadi mungkin ada agak isu sedikit Bu. Kalau boleh tahu, kenapa ya seperti itu Pak Dek? Di ini mungkin jadi tadi kan saya ada kelas di kelas 10 farmasi. Jadi terus pas saya ngajar, ada anak yang tidur pada saat saya ngajar. Jadi saya kecewa sekali Bu mengenai situasi. Kalau saat Pak Dek mengajar dengan kondisi anak yang tidur, apa yang Pak Dek rasakan sebagai seorang guru? Yang saya rasakan kecewa sebenarnya Bu. Iya. Jadi apa yang saya sudah persiapkan kemarin malam, ternyata anak itu tidak merespon juga dengan baik sehingga mereka anak itu tidur. Untuk orang ada laki-laki. Terus dari siswa Pak Dek yang tidur itu, apakah Pak Dek sudah melakukan sesuatu atau menggali agar Pak Dek mendapatkan informasi kenapa sih anak itu tidur saat jam pelajaran Pak Dek? Apakah dia nggak senang atau bagaimana situasi? Lah tadi karena di kelas kan saya tidak asalnya mengambil menanyakan secara penuh situasi anak tersebut. Jadi nanti mengenai setelah istirahat saya akan memanggil, saya akan tanya bertemu dengan si anak dan saya akan tanyakan. Sekarang saat ini masih ada pelajaran yang lain. Oke. Nah, dari skala prioritas ini Pak Dek ya, skala 1 sampai 10 berapa yang Pak Dek inginkan dari hasil diskusi ini? Saat ini Kalau saat ini saya rasakan ya, tujuan saya kan ingin pembelajaran ini semuanya menikmati, tapi saat ini mungkin dengan situasi begitu saya ada di posisi yang 6 sekarang itu.
masih belum bisa maksimal kondisi apa yang saya rasakan. Berarti nanti di akhir diskusi kita harapan Pak Dek Harapan mau naik ya Pak Dek ya? ya pastinya Bu, saya pengen lagi kondisi saya menjadi ke 9, 8, 9 Oke. sehingga kembali semangat lagi. Oke. Bagus Pak Dek, ini memang harus tujuan dari diskusi ini kan kita menemukan sesuatu Pak Dek yang dari hasil dan ada hasilnya. Baik Pak Dek, sampaikan tadi anak terkait dengan anak yang tidur itu, ada nggak Pak Dek menemukan suatu ide atau gagasan bagaimana caranya atau Pak Dek bisa menemukan kenapa sih anak itu tidur, apa penyebabnya Pak Dek? Anak itu bisa tidur di kelas Pak Dek ngajar. Jadi kalau saya lihat, karena selama ini kan saya mengajarnya, mungkin materi yang saya ajarkan hari ini kayaknya kurang disenangi lah kayaknya, sehingga dia merasa tidak senang untuk belajar. Nah, itu kemungkinan seperti itu yang kalau saya lihat dari saya sendiri, ataupun nanti anak itu memang ada masalah yang dihadapi saat ini. Karena selama ini sebelumnya tidak pernah anak ini tidur seperti itu. Jadi mungkin saat ini ada masalah ataupun mungkin materi yang saya berikan mungkin tidak disenangi oleh anak siaran. Begitu penyebabnya kemungkinan. Iya. Berarti saat Pak Dek sebelumnya mengajar dia fun-fun aja, baik-baik saja. Tapi pertemuan tadi itu yang dia ketiduran Pak Dek. Ya. Berarti dia memiliki suatu masalah mungkin Pak Dek. Tapi dari masalah itu adakah ide-ide yang lain sehingga dia bangkit kembali lagi Pak Dek, dia fokus dengan pelajaran Pak Dek, materi Pak Dek sampaikan itu dia lebih fokus dan dia bisa mendapatkan materi dengan baik dari Pak Dek. Seperti apa nantinya? Jadi yang pertama nanti mungkin yang pertama saya akan panggil si anak sana, saya tanyakan bagaimana permasalahannya. Kalau misalnya kalian suka dengan materi itu dikemas seperti itu, saya akan mencoba untuk membuat pengemasan materi dengan menyenangkan, sehingga si anak ini tidak hilang semangatnya. Itu yang pertama mungkin saya lakukan. Yang kedua akan menanyakan masalah. Kalau misalnya di rumah misalnya ada masalah, jadi saya akan mencoba datang ke rumahnya atau bertemu orang tuanya, apa sih ada permasalahan apa kayak anak ini. Kalau misalnya tidak ada, semua sudah terjadi seperti itu dan juga tidak masih juga ini, mungkin itu yang kembali lagi akan saya lupa, jadi lebih menarik lagi. Ya. Itu yang saya lakukan menurut saya Bu ke depannya. Adakah ide-ide yang lain lagi Pak Dek? Ide-ide untuk membangkitkan semangat belajarnya dia? Kalau ide, mungkin ini saya berikan kayaknya dalam pembelajaran saya perlu diberikan cita-cita kayak switching. Kayak penting untuk kembali game-game game-game peningkatan konsentrasi itu perlu, karena selama ini saya hanya video aja mungkin tidak disenangi, Jenuh Pak Dek? jenuh kayaknya. Nah, mungkin dengan seperti itu bisa membangkitkan kembali gairah anak-anak untuk belajar itu. Baik, dari ide-ide Pak Dek mungkin yang bisa simpulkan Pak Dek ya, yang pertama Pak Dek akan melakukan suatu pendekatan, memberikan penguatan sehingga Pak Dek mendapatkan informasi dari anak itu. Kenapa sih dia tidur kan gitu Pak Dek ya. Yang langkah kedua Pak Dek mungkin lebih spesifiknya ke orang tua ya, melakukan home visit, apakah anak itu ada masalah di rumah atau tidak. Terus yang ketiga, lebih biar pembelajaran lebih menarik, Pak Dek akan menyelipkan speakingnya lebih anak-anak biar lebih greget gitu loh, lebih semangat dalam belajarnya. Nah, dari ide-ide itu kapan sih Pak Dek rencananya rencana selanjutnya untuk menangani anak itu? Jadi nanti yang pertama saya panggil siswanya, nanti setelah hasil ini saya akan panggil siswanya. Kalau ada masalah di rumah, mereka hari ini atau besok saya akan berkunjung ke rumahnya dan kita akan ngomong sama orang tuanya. Kalau misalnya ada masalah, nanti pembelajaran kita akan menyiapkan, karena di lahir lagi saya ajar di kelas yang sama. Jadi saya ingin menyiapkan pembelajaran itu untuk ke berikutnya itu lebih baik. Kita persiapkan
setelah hari ini ya saya persiapkan pembelajarannya, saya siapkan speakingnya, gamenya saya akan siapkan, sehingga jalan yang berikutnya di kelas teori dari 3 hari bisa dengan model yang baru, mudah-mudahan tidak lagi ada perbedaan seperti itu. Oke, bagus sekali. Ide yang cemerlang itu Pak De ya, ketiga itu. Tapi skala prioritas ide yang mana duluan Pak De? Biar Jadi yang bisa pertama dulu. jelas kita panggil dulu anak. Oh. Kalau anak panggil, pertanyakan kalau masalah langsung saya akan Kompisip itu ya. sama wali kelas dan dibantu oleh wali kelas, kita akan coba cari idenya. Apakah di kelas yang lain juga sama si anak ini begini, banyak kita juga perlu banyak ke wali kelas lebih yang itu baru kita akan mengemas pembelajarannya yang jadi lebih baik lagi. Untuk ide-ide ini berarti Pak De melibatkan, pasti melibatkan ya. Ya. Di sekolah itu ada yang Pak De ajak berkolaborasi. Siapa saja nanti yang Pak De ajak? Ya, karena ini kan di kelas, mungkin saya sendiri Bu, Iya. kita ada kolaborasi wali kelasnya. Oke. Setelah itu teman-temannya mungkin nanti kita tanya juga pendekatnya. Nah juga nanti teman guru yang lain yang ada di kelas itu untuk perkembangan anak ini apakah sama seperti saya hadapi atau beda. Mungkin sinergitas antara semua itu kita perlukan dalam menangani masalah. Luar biasa sebenarnya Pak De ya, bahwa Pak De sudah menemukan suatu ide. Semoga ide ini bisa dijalankan dengan baik Pak De ya. Terus ini untuk rencana Pak De sudah menyampaikan tadi. Rencananya yang pertama Pak De akan pendekatan dulu ya, setelah baru merencana yang berikutnya. Yang saya tanyakan bagaimana sekarang perasaan Pak De setelah diskusi ini, bagaimana perasaan? Jadi susah pesan sekarang agak lebar ya. Iya. Karena saya bisa menceritakan apa yang saya hadapi hari ini dengan Bu, itu sudah membantu saya untuk menemukan diri saya sendiri. Jadi luar biasa Bu, jadi long maksudnya Bu, jadi bisa saya mengevaluasi diri saya sendiri, ternyata seperti ini yang saya lakukan di kelas sehingga bisa membuat siswa seperti itu. Jadi sekarang dengan bantuan Ibu saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah saya hadapi saat ini. Terima kasih banyak. Iya. Pak De, untuk ini setelah Pak De nanti melaksanakan ide-ide yang cemerlang tadi yang Pak De sudah temukan tadi, saya ingin ya kita ketemu lagi. Saya ingin mendengar bagaimana sih perkembangan dari siswa yang tidur tadi, masalah yang Pak De hadapi. Saya ingin mendengar kembali bagaimana sih perkembangan anak tersebut. Bisa kita ketemu lagi Pak De? Jadi bisa Bu, nanti setelah 3 hari saya ngajar, mungkin setelah itu kan kita akan mengambil waktu lagi dulu. Ini saya ingin ceritakan perkembangan itu, mudah-mudahan nanti anak itu sudah berubah, dan saya dengan apa yang saya presentasi yang telah penting, mudah-mudahan bisa memberikan lebih baik lagi. Oke, semoga Pak De ya, semoga berjalan sesuai dengan rencana Pak De. Ada lagi yang Pak De sampaikan? Kalau itu nggak ada itu, jadi saya terima kasih sebenarnya ya atas Iya. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini, sehingga saya tidak perlu bawa ini ke rumah nanti. Saya long di sekolah, saya long, saya ketemu Ibu tadi setelah mengajar, katanya Ibu kita bertemu seperti ini, jadi ada hal yang saya bisa lakukan setelah ini. Terima kasih Ibu. Baik Pak De, karena waktu sudah lumayan ya kita ngobrolnya. Saya tunggu sharingnya kembali hasil dari ide-ide yang Bapak nanti terapkan untuk anak tersebut. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak De sudah hadir ikut diskusi hari ini Pak De. Itu saja. Terima kasih Bu. Ibu Sri, Ya. jadi tadi saya sudah menyimak tentang bagaimana percakapan yang sudah dilakukan terhadap Pak Kadek. Nah, jadi saya lihat diskusinya berjalan lancar ya. Jadi interaksinya memang 2 arah dan proses berjalan secara umum sudah baik. Kemudian ada beberapa yang saya tanyakan kepada Ya. Bu Sri. Jadi apa yang sudah Bu Sri lakukan pada saat proses coaching itu terkait dengan kompetensi yang diharapkan dari percakapan ini? Kalau dilihat kalau kompetensi, coach itu mampu Bu ya menemukan ide-ide ya, sehingga
ide-ide itu dia membangun sendiri sebenarnya dari pertanyaan yang berbobot yang kita berikan kepada coach. Coach itu mampu mencari atau menemukan ide-ide dari masalah yang akan diterapkan dari masalah yang dia hadapi. Ya. Baik, tadi juga saya sudah melihat itu dalam proses coaching kita hari ini. Nah, kemudian di sini tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Mungkin dari pengamatan saya di sini bisa saya memberikan masukan bahwa proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Kade itu sudah menggunakan alur pita dan sudah melakukannya sesuai dengan urutan langkah-langkah kita. Kemudian yang saya lihat juga diskusi berjalan hangat dan baik coach maupun coachi semuanya keduanya ada dalam kondisi yang presence, jadi benar-benar fokus dan bisa saling menerima satu sama lain. Nah, dari proses coaching ini kira-kira ada kompetensi lain nggak yang ingin diharapkan atau dikembangkan selain tadi? Mungkin sebagai coach lagi ya, mungkin saya harus terus ya, seandainya nanti ada teman yang ingin berdiskusi, saya harus meningkatkan kompetensi sebagai coach. Baik, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan coaching kita hari ini. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, kita bisa mengakhiri kegiatan coaching kita hari ini. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Kade sebagai coach dan juga Bu Sri selaku coach. Terima kasih karena kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Untuk itu kegiatan hari ini kita akhiri. Selamat siang. Selamat siang.